Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Yulian Oktaviani, dalam pelajaran IPS. Pada hari ini, kita akan masuk ke bab 3, yaitu membahas tentang ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk pertemuan pertama, kita akan belajar dulu tentang submateri perdagangan internasional. Silahkan simak baik-baik ya. Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa tidaklah sama. Ada negara yang kaya akan sumber daya alam, dan ada juga negara yang kurang memiliki sumber daya alam. Lalu, apa sih yang menyebabkan potensi sumber daya alam setiap negara itu berbeda? Jadi, faktor yang mempengaruhi mengapa potensi sumber daya alam di setiap negara itu berbeda, yaitu disebabkan karena 1. Luas daerah, 2. Perbedaan iklim, 3. Keadaan letak astronomis dan geografis, yang keempat, suhu dan musim yang berbeda-beda, dan yang kelima, keadaan tanah dan unsur-unsur yang berbeda. Perdagangan tidak hanya dilakukan dalam suatu negara, tetapi ada juga yang dilakukan antar negara. Tidak ada negara yang dapat menghasilkan kebutuhannya sendiri, sekalipun itu negara superpower seperti Amerika. Amerika tidak mampu memenuhi kebutuhan negaranya sendiri, karena pasti ada barang-barang tertentu yang tidak dapat mereka hasilkan. Misalnya, Amerika tidak dapat memproduksi minyak, sehingga mereka membeli minyak dari negara Timur Tengah. Begitu juga sebaliknya, negara Timur Tengah membutuhkan barang-barang dari negara lain. Jadi, perbedaan inilah yang menimbulkan pertukaran hasil antara satu negara dengan negara lainnya. Pertukaran hasil barang dan jasa antara negara satu dengan negara lain dapat dilakukan melalui kegiatan ekspor dan impor. Apa sih kegiatan ekspor dan impor itu? Kegiatan ekspor adalah kegiatan untuk menjual barang ke negara lain, dan pelakunya disebut eksportir. Sedangkan kegiatan yang membeli barang dari negara lain disebut dengan kegiatan impor, dan orangnya disebut importir. Dan dengan demikian, perdagangan antara dua negara atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba dinamakan perdagangan internasional. Lalu, apakah ada perbedaan antara perdagangan dalam negeri dengan perdagangan internasional? Oke, mari kita simak perbedaannya. Perbedaan antara perdagangan dalam negeri dengan perdagangan internasional terletak pada beberapa aspek. Yang pertama, pada aspek jangkauan wilayah. Perdagangan dalam negeri kegiatannya dilakukan dalam wilayah suatu negara. Sedangkan perdagangan internasional jangkauan wilayahnya adalah antar negara. Yang kedua, dilihat dari sistem distribusinya, di mana perdagangan dalam negeri, pembeli dan penjual cenderung bertemu atau interaksinya terjadi secara langsung. Sedangkan dalam perdagangan internasional, pembeli dan penjual tidak berinteraksi secara langsung. Perbedaan yang ketiga dilihat dari cara pembayarannya, di mana dalam perdagangan dalam negeri, mata uang yang digunakan adalah sama. Sedangkan dalam perdagangan internasional, mata uang yang digunakan berbeda, sehingga dalam perdagangan internasional menggunakan devisa.
Yang keempat, dilihat dari aspek pajak, di mana dalam perdagangan dalam negeri tidak dikenakan bea masuk, hanya ditarik retribusi. Sedangkan dalam perdagangan internasional dikenakan pajak atau bea masuk. Selanjutnya, dilihat dari aspek biaya, di mana perdagangan dalam negeri biayanya lebih murah dibandingkan dengan perdagangan internasional. Aspek selanjutnya dilihat dari segi kualitas, di mana dalam perdagangan dalam negeri kualitas barangnya sangat bervariasi. Sedangkan dalam perdagangan internasional, kualitas barang harus mengikuti standar internasional. Dan perbedaan yang terakhir dilihat dari aspek peraturan yang berlaku, di mana dalam perdagangan dalam negeri menggunakan peraturan perundang-undangan yang sama atau hukum nasional. Sedangkan dalam perdagangan internasional menggunakan peraturan perundang-undangan yang berbeda atau hukum internasional. Pada dasarnya, perdagangan internasional muncul karena dilatar belakangi oleh kemampuan menghasilkan barang antara negara yang satu dengan negara lain yang berbeda. Perbedaan inilah yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Berikut adalah faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Faktor yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing negara tidaklah sama dan mengakibatkan perbedaan hasil produksi dari negara tersebut. Negara yang kelebihan sumber daya alam akan mengekspor kelebihan sumber daya alam tersebut ke negara lain. Begitu juga negara yang kekurangan sumber daya alam, mereka akan mengimpor sumber daya alam dari negara lain. Yang kedua adalah perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Ketersediaan sumber daya alam memerlukan daya dukung kemampuan sumber daya manusia. Suatu negara yang mempunyai sumber daya manusia yang dilihat terutama dari segi kualitas, maka akan menghasilkan barang dan jasa dengan mutu atau kualitas yang baik. Dan faktor pendorong yang ketiga yaitu perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, bermutu, dan efisien jika dibandingkan dengan negara yang tidak menguasainya. Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menghemat biaya produksi, jumlah barang, dan kualitas barang. Faktor selanjutnya yaitu perbedaan budaya suatu bangsa. Perbedaan budaya suatu bangsa akan sangat mempengaruhi barang yang dihasilkan. Misalnya, seni batik dan seni ukir dari Indonesia. Seni batik dan seni ukir merupakan daya tarik sendiri bagi negara lain untuk membeli barang tersebut. Faktor pendorong yang kelima yaitu perbedaan selera. Selera ternyata dapat menimbulkan perdagangan internasional. Terjadinya perbedaan kebudayaan, sistem politik, pandangan hidup, dan tatanan sosial menyebabkan terjadinya selera terhadap berbagai jenis komoditas. Yang keenam, faktor pendorongnya yaitu karena perbedaan harga barang. Dan yang terakhir yaitu karena perbedaan upah dan biaya produksi. Berikut adalah manfaat dari perdagangan internasional. Manfaat yang pertama yaitu setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Yang kedua, negara dapat menciptakan spesialisasi produk.
Yang ketiga, mendapatkan barang dengan mudah dan dengan harga yang murah. Yang keempat, mendorong kegiatan produksi. Dan yang kelima, dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Yang keenam, yaitu pendapatan negara menjadi semakin meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor. Selanjutnya, mendorong kemajuan iptek, dan yang terakhir, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran. Hambatan dalam perdagangan internasional. Adapun hambatan-hambatan dalam melakukan perdagangan internasional, antara lain yang pertama, karena keamanan suatu negara. Yang kedua, karena perbedaan mata uang. Dan yang ketiga, karena sumber daya berkualitas rendah. Yang keempat, adanya penetapan tarif dan pembatasan impor. Dan yang kelima, terjadinya perang atau konflik. Selanjutnya, yang keenam, adanya peraturan anti-dumping. Yang ketujuh, adanya kesulitan dalam pembayaran antar negara. Dan yang terakhir, adanya kuota. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, apa kabarnya? Jumpa lagi di sini di video pembelajaran IPS dengan Ibu Liza. Untuk anak-anak Miss yang kelas 9, kita sudah memasuki semester genap. Nah, semester genap kali ini kita langsung saja masuk atau lanjutkan materi kita untuk IPS itu bab 3 ya, karena bab 1 dan 2 udah ya diganjil. Nah, bab 3 ini tentang ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu yang pertama ada menjelaskan pengertian perdagangan internasional. Apa itu perdagangan internasional? Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Lalu apa manfaatnya? Lalu apa hambatannya? Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian ekonomi kreatif. Lalu ada subsektor ekonomi kreatif. Lalu hubungan antara ekonomi kreatif dan industri kreatif. Lalu kita akan menjelaskan keunggulan di bidang ekonomi, memberikan contoh keunggulan di bidang ekonomi, ada perdagangan bebas ASEAN, lalu yang terakhir, menganalisis hubungan perdagangan internasional dengan migrasi penduduk, transportasi, dan lembaga sosial ekonomi. Wah, cukup banyak ya tujuan pembelajaran kita untuk bab 3 kali ini. Baik, kita langsung saja masuk ke peta konsep. Nah, jadi ini adalah materi-materi yang akan kita pelajari untuk bab 3 ya. Ada nanti kita belajar tentang ekonomi kreatif. Lalu keunggulannya di bidang ekonomi, sehingga muncullah namanya perdagangan internasional. Lalu ada namanya perdagangan bebas. Nah, dari perdagangan internasional ini, kita ada kaitannya dengan migrasi penduduk, lalu ada kaitannya dengan transportasi, lalu lembaga sosial ekonomi, yang tentunya tujuan akhirnya yaitu kesejahteraan bangsa. Baik, kita langsung saja. Nah, materi pembelajarannya untuk bab 3 ini ada 5 subbab ya. Yang subbab yang A itu tentang perdagangan internasional. B. Tentang mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Subbab yang C. Memanfaatkan persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa. Subbab D. Pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Dan subbab yang E kita akan bahas nanti tentang pasar bebas. Jadi anak-anak semuanya untuk video pembahasannya atau video materinya anak-anak semuanya pastikan ikuti setiap minggunya Miss akan memberikan materinya berdasarkan subbab. Jadi kalau subbab yang A ini adalah materi hari ini, maka minggu depan kita lanjutkan yang B, C, D, dan E lalu selesai untuk bab 3. Oke, baik anak-anak semuanya, jangan lupa ya diikuti terus ya channel ini. Baik, kita langsung saja masuk subbab yang A tentang perdagangan internasional ya. Anak-anak bisa lihat ya di gambar. Ini adalah aktivitas dari perdagangan internasional. Di mana perdagangan internasional itu secara sederhana adalah perdagangan yang sudah melewati batas suatu negara.
Oke, jadi kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa itu tidak sama. Ada negara yang kaya akan sumber daya alam, ada juga negara yang kurang memiliki sumber daya alam. Perbedaan ini dipengaruhi oleh luas daerah, letak geografis, dan iklim dari negara tersebut. Kita sudah bahas ya di bab sebelumnya di semester ganjil tentang perbedaan antar uang negara yang satu dengan negara yang lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan negara dapat dihasilkan oleh sendiri dan bisa juga membeli dari negara lain. Kondisi inilah yang mendorong setiap negara itu melakukan perdagangan internasional. Karena apa? Dia tidak bisa memenuhi kebutuhan warga negaranya yang memerlukan kebutuhan misalnya produk A. Sementara di negara lain produk A itu banyak terjual, maka dia akan melakukan pertukaran di sini. Nah, itu namanya perdagangan internasional. Oke, negara dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan mengembangkan ekonomi kreatif sesuai potensi sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing negara. Jadi, jangan takut negara-negara yang kurang maju misalnya, tapi dia kaya akan sumber daya alamnya. Sementara untuk negara maju, dia itu mampu untuk mengolah bahan bakunya, dia punya teknologi, dia punya ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Tetapi, bahan mentahnya, sumber daya alamnya itu tidak dipenuhi dari negara itu, dia harus impor dari negara lain. Jadi di sini ada hubungan timbal baliknya. Ada negara yang kaya akan sumber daya alam, ada negara yang tidak punya sumber daya alamnya tapi mampu mengolahnya. Nah, makanya timbullah namanya perdagangan internasional. Di Indonesia, ekonomi kreatif itu dikembangkan untuk meningkatkan daya saing produk-produk di pasar domestik maupun internasional. Ya, di sini ada kata kuncinya ya yang di bold ini. Ada perdagangan internasional, lalu ada ekonomi kreatif yang mampu meningkatkan daya saing produk-produk lokal. Baik, kita masuk ke yang pertama, pengertian perdagangan internasional. Nah, Anak-anak bisa lihat kan di gambar, ini adalah kegiatan menurunkan barang di pelabuhan yang berasal dari negara lain. Merupakan bagian kegiatan perdagangan internasional. Jadi, tidak ada negara yang dapat memenuhi kebutuhan negaranya sendiri. Barang yang dihasilkan oleh negara yang satu berbeda dengan barang yang dihasilkan oleh negara lain. Perbedaan inilah yang menimbulkan pertukaran hasil antara satu negara dan negara lainnya. Perdagangan antar negara terdapat barang-barang keluar dan masuk dari satu negara ke negara lain. Artinya, negara yang kelebihan barang akan mengirimkan barangnya ke negara lain, lalu mengirimkan atau menjual barang ke negara lain itu kita sebut dengan nama ekspor. Negara pelaku ekspor namanya eksportir. Dan jika suatu negara kekurangan barang kebutuhan untuk memenuhinya, memerlukan barang dari negara lain. Jadi, masuknya barang dari negara lain itu disebut impor. Negara pelaku impor disebut importir. Jadi, kesimpulannya, perdagangan internasional itu adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Ya, ini sudah pasti ya. Kalau misalnya tujuannya tidak mendapatkan keuntungan, untuk apa negara itu melakukan proses pertukaran barang dan jasa? Jadi, masing-masing negara itu yang melakukan proses pertukaran barang dan jasa itu harus sama-sama saling mendapatkan keuntungan. Jangan sampai ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dari adanya perdagangan internasional ini. Lalu anak-anak semuanya, ada perdagangan internasional, tentu ada perdagangan dalam negeri. Apa perbedaan di antara keduanya? Kita lihat bersama. Kalau perdagangan dalam negeri itu kegiatannya dilakukan dalam wilayah satu negara. Kalau perdagangan internasional dilakukan dalam wilayah antar negara, berarti sudah melewati batas suatu negara. Lalu perdagangan dalam negeri, pembeli dan penjual itu cenderung bertemu atau berinteraksi langsung. Sementara kalau internasional, pembeli dan penjual itu tidak berinteraksi langsung. Ya, bisa lewat online, bisa lewat apapun itu. Ya, jadi nggak bertemu secara langsung. Lalu selanjutnya, mata uang yang digunakan di perdagangan dalam negeri itu sama. Karena kan dalam satu wilayah, tentu mata uangnya sama. Sebaliknya, perdagangan internasional itu mata uang yang digunakan berbeda sehingga menggunakan namanya devisa. Ya, misalnya negara Indonesia dengan negara Singapura, mata uangnya kan berbeda. Itu udah perdagangan internasional namanya. Tapi kalau misalnya Provinsi Riau dengan Provinsi Jawa Barat, kan masih sama-sama rupiah, ya, berarti mata uangnya masih sama. Lalu selanjutnya, perdagangan dalam negeri itu tidak dikenakan bea masuk, hanya retribusi saja. Kalau perdagangan internasional sudah pasti dikenakan pajak atau bea masuk. Lalu biaya angkut lebih murah.
Kalau di internasional biaya angkutnya lebih mahal karena harus ekspedisi kan, sudah melewati pulau, kapal, pakai pesawat dan lain sebagainya. Untuk perdagangan dalam negeri, kualitas barangnya bervariasi. Kalau perdagangan internasional, kualitas barangnya harus mengikuti standar internasional. Ya, jadi ada kan produk-produk lokal yang mampu menempuh kancah, menembus pasar internasional. Berarti kualitasnya sudah setara dengan standar internasional. Nah, terakhir, perdagangan dalam negeri itu ada peraturan perundang-undangan yang sama atau hukum nasional. Kalau perdagangan internasional, peraturan perundang-undangannya itu berbeda. Nah, berlakulah dia namanya hukum internasional. Oke, karena kan negara satu negara-negara yang lainnya kan berbeda ya hukumnya. Oke, kita langsung masuk yang kedua, faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Jadi pada dasarnya perdagangan internasional itu muncul dilatar belakangi oleh karena kemampuan menghasilkan barang antara negara yang satu dengan negara yang lainnya berbeda. Perbedaan inilah mendorong terjadinya namanya perdagangan internasional. Faktor pendorong perdagangan internasional yang pertama ada perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Keunggulan yang dimiliki oleh setiap negara ini dilihat dari keunggulan sumber daya alam atau disebut dengan nama keunggulan absolut. Ya, keunggulan absolut ini adalah kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. Artinya, kalau negara itu dia mampu memproduksi barang ini, negara yang lainnya tidak mampu, pasti dia sudah mendapatkan namanya absolute advantage atau keunggulan absolut. Ya, lalu ada faktor yang kedua, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Ya, ini udah pasti ya anak-anak semuanya, kualitas sumber daya manusia kita di negara satu dengan negara yang lainnya tentu sudah berbeda. Misalnya di negara maju sana, kualitas SDM-nya, tenaga kerjanya itu sudah canggih. Nah, mereka itu sudah punya ilmu pengetahuan, punya keahlian. Sementara untuk negara yang lainnya, kualitas sumber daya manusia itu masih rendah. Masih ada yang tidak tamat sekolah, tapi dia sudah bekerja dan lain sebagainya. Nah, hal ini tentu mendorong terjadinya perdagangan internasional. Lalu yang ketiga, ada perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, keunggulan suatu negara yang dapat memproduksi barang dengan biaya produksi yang lebih murah dibandingkan negara lain namanya comparative advantage atau keunggulan komparatif. Nah, nanti anak-anak akan muncul tuh nanti di soal atau di mana gitu, ada keunggulan absolut, ada keunggulan komparatif. Jadi, untuk lebih memudahkan kalian untuk memahaminya, kalau keunggulan absolut ini dia mutlak, ya, berarti dia bisa memproduksi barang itu negara lain nggak bisa. Ya, kalau keunggulan komparatif itu dilihat dari bagaimana kemampuan dia memproduksi barang berdasarkan biaya produksinya. Misalnya, contohnya ya, negara A sama negara B itu sama-sama bisa memproduksi barang elektronik. Sementara untuk negara A itu dia mampu menekan biaya produksi yang lebih murah dibandingkan negara B, sehingga dari harganya negara A itu harganya lebih murah karena biaya produksinya murah. Lalu negara B itu mahal karena biaya produksinya itu banyak. Nah, sementara kualitas dari keduanya itu sama. Nah, tentunya negara A itu lebih memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan negara B. Oke. Lalu yang keempat ada perbedaan budaya suatu bangsa. Ya, anak-anak semuanya, budaya kita Indonesia ya dikenal dengan ciri khasnya batik itu beda dengan budaya dari Tiongkok. Dari Tiongkok itu kan keramik, ukir ya, seni ukir dan lain sebagainya. Begitupun negara-negara yang lain dia pasti punya perbedaan budayanya. Lalu yang kelima, ada perbedaan lain yang mempengaruhi perdagangan internasional, yaitu seperti perdagangan harga barang, perbedaan harga barang ya, ada perbedaan upah dan biaya produksi, dan ada perbedaan selera. Kita masuk yang ketiga, manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Setiap perdagangan bertujuan untuk mencari keuntungan. Dalam perdagangan internasional, selain untuk mencari keuntungan, ada beberapa manfaat yang diperoleh. Apa saja manfaatnya? Nah, di sini ada 9 manfaat ya anak-anak semuanya. Yang pertama, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Yang kedua, setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produk, yaitu membuat barang produksi yang khusus yang memiliki ciri khas yang tidak dapat dihasilkan oleh negara lain. Yang ketiga, penduduk dari negara yang melakukan
melakukan perdagangan akan mendapatkan barang dengan mudah dan harga murah. Yang keempat, mendorong kegiatan produksi. Setiap negara berusaha memperluas pemasaran barang hasil produksi. Apabila pemasarannya semakin luas, maka produksi dapat ditingkatkan sehingga permintaannya terpenuhi. Yang kelima, setiap negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Yang keenam, kegiatan produksi dapat meningkatkan sehingga perusahaan bertambah maju dan membuka kesempatan kerja. Yang ketujuh, pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor. Yang kedelapan, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi karena masing-masing negara ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas barang. Dan yang kesembilan, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Nah, anak-anak semuanya, ini manfaat perdagangan internasional ya. Bagi anak-anak semuanya yang mau bertanya, apa nih Miss maksudnya yang keempat, mendorong kegiatan produksi, masih kurang ngerti? Silahkan nanti anak-anak tinggalkan di kolom komentar. Oke. Lalu kita masuk ke hambatan perdagangan internasional. Hambatan perdagangan internasional itu menyangkut harga barang luar negeri lebih murah dari hasil produksi dalam negeri. Bea masuk yang tinggi, adanya proteksi atau perlindungan terhadap produk-produk dalam negeri, adanya kuota, adanya peraturan, dumping, pertentangan politik, dan peperangan. Oke, kita lihat yang pertama, hambatan perdagangan internasional itu kebijakan pemerintah untuk melindungi produksi dalam negeri merupakan hambatan perdagangan internasional. Ya, kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri disebut dengan proteksi. Ya, apalagi kita sudah memasuki era perdagangan bebas, ya, masyarakat ekonomi ASEAN. Barang-barang dari negara-negara tetangga mudah keluar masuk di negara kita, begitupun barang kita juga di negara tetangga. Nah, kalau misalnya pemerintah itu tidak melakukan kebijakan untuk melindungi produksi dalam negeri, maka banyaklah produsen-produsen atau perusahaan-pengusaha dalam negeri yang gulung tikar. Lalu ada lagi nanti caranya gimana kita tetap eksis di perdagangan ini. Maka kita harus tetap meningkatkan mutu dan kualitas barang kita supaya mampu bersaing dengan produk-produk yang berasal dari negara tetangga. Oke, kita lihat yang pertama ada kuota. Kuota itu merupakan kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Dengan kebijakan kuota, barang impor tertentu dibatasi dalam jumlah dan volumenya. Misalnya nih, Amerika membatasi kuota tekstil dari Indonesia, karena Amerika juga memproduksi tekstil. Kalau mereka tidak membatasi kuota tekstil, tentu banyak dong tekstil dari Indonesia yang akan membanjiri Amerika. Nah, nanti perusahaan atau pengusaha tekstil di Amerika itu nanti kurang mampu untuk mengatasi hal tersebut. Begitupun di Indonesia, kita terapkan kuota, barang-barang yang dari negara lain itu boleh masuk, tapi jumlahnya dibatasi, itu namanya kuota. Oke. Lalu ada tarif. Kalau tarif ini kebijakan pajak atas barang impor dan ekspor. Kebijakan tarif ini dengan tujuan dapat meningkatkan devisa negara. Juga dimaksudkan untuk melindungi produk dalam negeri. Nah, bedanya kalau tadi kuota itu kan kita batasi jumlah. Kalau tarif ini kita kenakan, ada tarif masuk, ada tarif keluar. Jadi itu juga dapat melindungi produk dalam negeri. Lalu ada politik dumping. Ini adalah kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan devisa negara. Nah, salah satunya negara yang menerapkan politik dumping yang berhasil, yang sukses itu adalah negara Jepang. Jepang menjual barang di luar negeri itu lebih murah dibandingkan di dalam negeri. Nah, tentunya pada mulanya hal ini tentu menjadi suatu pro dan kontra. Kok barang-barang kita sendiri di dalam negeri mahal sih dibandingkan luar negeri? Nah, misalnya seperti itu kan kata masyarakat Jepang. Nah, ternyata tujuan akhirnya itu adalah dengan begitu produk dari negara Jepang ini mampu menguasai pasar dunia. Nah, itu adalah tujuan dari politik dumping. Sehingga banyak negara yang meminta barang-barang yang dari hasil produksi negara Jepang. Oke. Nah, baik anak-anak semuanya, sampai di sini materi kita. Untuk materi yang A tentang perdagangan internasional, kita lanjutkan minggu depan materi B tentang mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, anak-anak semuanya jangan lupa ya disaksikan video ini. Seterusnya untuk setiap minggunya pasti berbeda. Oke, baik anak-anak semuanya, terima kasih yang sudah menyaksikan video pembelajaran ini dari awal sampai habis.